Oke, selamat siang siswa-siswi SMP dan SMA Tunas Daud peserta ekstrakurikuler fotografi. Selamat siang juga untuk Pak Bayu Pramana yang pada siang hari ini Pak Andi. boleh menyempatkan waktunya kembali membimbing anak-anak. Mohon maaf saya atas miskomunikasi yang kemarin sempat terjadi, Pak. Oke, anak-anak, sebelum kita akan segera saja mulai. Kita membiasakan diri untuk on time. Saya kira Pak Bayu juga mungkin sudah ada planning kegiatan lain ya. Seberapa kita yang ada, kita akan segera mulai. Mungkin ada siswa yang sedang mempersiapkan perangkat untuk join pada kegiatan Zoom kita siang hari ini. Mari kita akan mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Saya mohon izin dengan Pak Bayu untuk memulai dengan doa. Mari kita berdoa, anak-anak. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih siang hari ini kembali kami bertemu dalam kegiatan ekstrakurikuler fotografi. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kegiatan kami ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Berkati Pak Bayu yang akan menyampaikan kegiatan ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum saya serahkan ke Pak Bayu, untuk kegiatan kita fotografi, kegiatan ekskulnya sisa 2 kali pertemuan lagi hari ini yang kita laksanakan dan minggu depan setelah 2 minggu lagi ya setelah Hari Raya Galungan. Jadi nanti akan ada proyek yang Pak Bayu berikan. Saya sekali lagi nanti saya perlu diskusi khusus dengan Pak Bayu untuk teknis pengumpulannya ya Pak. Nanti setelah saya diskusi dengan Pak Bayu baru saya akan share kepada pembina koordinator masing-masing divisi SMP, SMA nanti sama Miss Ayu dan SMP dengan Mr. Randi akan di-sharekan teknis dalam pengumpulan proyek atau tugasnya. Jadi segera Mr. Randi akan koordinasi kembali dengan Pak Bayu untuk tugasnya ini. Oke, silakan anak-anak mempersiapkan diri. Kalau tidak keberatan bisa diaktifkan kameranya. Ya, karena ini kegiatan ekskul. Kalau kegiatan belajar mengajar kan wajib, tapi kegiatan ekskul saya sekali lagi katakan kalau tidak keberatan bisa diaktifkan kameranya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Bayu. Baik, selamat siang Pak Andi. Selamat siang adik-adik peserta ekskul fotografi. Kita ketemu lagi hari ini. Saya sekali lagi juga mohon maaf karena beberapa kesempatan sebelumnya di waktu-waktu yang sebenarnya sudah kita tentukan dan saya sudah jadwalkan ternyata mendadak saya tidak bisa. Kebetulan saya sedang studi juga, jadi ada beberapa waktu yang kadang-kadang tidak di luar di luar kendali saya, harus bimbingan dan lain-lain. Jadi saya sekali lagi mohon maaf untuk adik-adik semuanya, untuk Pak Andi juga yang jadwalnya jadi berantakan dan harus di-reschedule ulang. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, mudah-mudahan hari ini dan nanti ada satu kali pertemuan berikutnya kita bisa tuntaskan materi kita dan saya juga bisa berbagi beberapa materi dan beberapa pengalaman kepada adik-adik. Nah, jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi ekskul kita, yaitu mengenai foto produk. Jadi saya lebih awal akan menyampaikan foto produk karena itu adalah induk dari foto fashion. Nah, kenapa foto produk ini penting? Karena saya rasa dari berbagai mata pelajaran dan kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Tunas Daud dan juga program dari pengembangan pendidikan kita sekarang adalah bertumpu kepada pengembangan sektor ekonomi kreatif. Nah, fotografi merupakan salah satu faktor penting
merupakan salah satu sektor yang sangat diperhitungkan juga di dalam sektor ekonomi kreatif. Nah, di dalam produk turunan dari fotografi juga, fotografi produk atau pemotretan produk juga menjadi sangat penting untuk menunjang sektor-sektor industri kreatif yang lainnya. Nah, saya akan membagikan beberapa gambar juga nanti dan beberapa istilah-istilah pengertian mengenai fotografi produk. Nah, jadi produk fotografi atau fotografi produk ini adalah salah satu bagaimana kita mengambil gambar dari suatu produk ya. Kalau adik-adik mungkin sebelumnya sudah sangat terbiasa misalnya memotret pemandangan, kemudian memotret pemandangan landscape, kemudian memotret human interest, memotret keluarga, termasuk juga memotret daily life. Nah, kita memiliki salah satu sektor yang cukup bagus dalam fotografi yang mungkin sekiranya nanti di masa depan bisa adik-adik tekuni. Ini bisa menjadi hobi atau bahkan juga bisa menjadi profesi yang sangat menjanjikan ke depannya. Nah, salah satu sektor dalam fotografi yang saat ini sangat banyak peminatnya dan pasarnya sangat besar adalah produk fotografi. Di Bali sendiri produk fotografi ini memang juga belum banyak penekunnya. Kalau di Bali mungkin wedding fotografi, jurnalis itu cukup banyak, tapi produk fotografi yang profesional ada tetapi tidak banyak. Nah, jadi ini peluangnya masih sangat besar sekali. Nah, saya lanjutkan kembali, foto produk ini memang dilakukan agar dapat menjelaskan bentuk dan fungsi dari sebuah produk. Dan selain itu, foto produk ini akan membuat produk menjadi lebih menarik dan bisa laris terjual. Saya rasa adik-adik semuanya tidak jauh berada, tidak asing dengan foto produk ya, karena mungkin di sosial media, misalnya di Instagram, di Pinterest, sangat mudah sekali menemukan foto-foto produk, terutama misalnya di ad, di advertising, dan di istilahnya endorsement produk di Instagram itu sangat banyak sekali. Nah, jadi foto produk saya rasa akan sangat menunjang adik-adik baik dari sisi belajar ataupun dari sisi nanti sudut lain dari penunjang proses pembelajaran. Misalnya ada produk-produk personal, produk-produk kreatif yang adik-adik miliki. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, kemudian kenapa sih produk-produk itu penting? Saya jelaskan secara teoritikal sedikit. Nah, jadi ada banyak hal yang menjadikan foto produk itu sangat penting. Selain kita sebagai pemilik produk atau fotografer produk, bagi perkembangan produk dia juga menjadi penting. Yang pertama, foto produk ini dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli ya. Jadi adik-adik sering mungkin ngelihat foto-foto bagus di sosial media atau mungkin datang ke suatu tempat ngelihat foto bagus, adik-adik bisa menjadi tertarik. Padahal belum tahu kan itu produk apa, kualitasnya seperti apa, tapi karena ngelihat fotonya bagus, paling tidak sudah ada 40-50% keinginan untuk mengetahui lebih dalam terhadap produk itu. Nah, jadi foto produk itu dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli karena dengan melihat foto yang digarap serius, seringkali pembeli atau calon pembeli semakin yakin bahwa kita ini penjual yang terpercaya atau kita ini memiliki kualitas produk-produk yang baik. Nah, jadi foto itu menjadi sebuah penunjang yang sangat penting sekali dalam dunia ekonomi kreatif. Yang kedua, foto produk juga meningkatkan nilai jual. Ini udah pasti ya, kayak yang saya sampaikan tadi, karena foto-foto yang bagus, foto-foto yang terlihat profesional dan menarik akan membuat suatu produk terlihat lebih elegan dan dia memiliki nilai jual yang lebih tinggi kan. Nah, lewat foto produk seseorang itu bisa mengetahui apa yang ditawarkan dari produk itu, tidak hanya misalnya ya kita cuma ngobrol atau ngomong tentang kata-kata saja. Saya punya produk ini, wujudnya seperti apa,
Untuk saat sekarang itu udah ketinggalan. Jadi semua orang saat ini harus melihat gambar ya, harus melihat visual yang bagus sehingga mereka bisa tertarik untuk mengetahui lebih dalam terhadap suatu produk. Sama seperti misalnya adik-adik datang ke suatu tempat makan, restoran misalnya, pasti menu-menu yang menarik itu pasti dilihat fotonya dulu. Kadang-kadang seringkali orang nggak lihat nama menunya, nggak lihat nama produknya, justru tertarik membeli karena ngelihat fotonya yang bagus. Karena lanjut ke nomor 3, dia menjadi sebuah identitas ya. Foto produk itu menjadi penting karena dia menjadi identitas bagi branding tertentu, bagi penjual tersendiri, dan kemudian calon konsumen juga nanti akan lebih mudah memahami iklan-iklan produk berdasarkan melihat foto saja. Jadi sedemikian pentingnya foto-foto produk ini. Dan kemudian foto produk juga menjadi sosial media marketing. Jadi terutama di Instagram ya sekarang, foto yang menarik dan profesional itu sangat meningkatkan engagement, bahkan pembelian untuk produk. Seringkali kan kita lagi ngelihat story misalnya, ada pop-up, advertising, foto-foto, jadi ya kita secara nggak langsung ngeklik kan. Tapi coba fotonya nggak menarik, pasti kita swipe, kita skip aja dilewati. Nah jadi foto yang bagus, foto produk yang bagus, di situ dia harus menjadi center point, sehingga membuat orang tertarik untuk mengetahui lebih detail. Jadi dibuka page-nya, dibuka Instagram, atau mungkin bahkan masuk ke website, atau mungkin mencoba untuk DM misalnya kan. Ada sistem yang bisa dilanjutkan transaksinya. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya dulu. Nah, foto-foto produk sendiri ada jenis-jenisnya juga. Jadi supaya tidak monoton dan sesuai dengan produk yang dijual, kita harus mengetahui juga jenis-jenis produk foto produk yang dapat dilakukan. Biasanya ada 4 teknik ya, 4 teknik dalam foto produk. Yang pertama, nah foto pertama ini biasanya untuk foto-foto pakaian, fashion. Jadi ada teknik yang namanya ghost mannequin. Adik-adik mungkin udah tahu mannequin itu adalah display orang-orangan itu ya, display orang-orangan. Jadi ada di foto sebelah kiri. Jadi dia difoto dengan manekin. Kemudian nanti di dalam proses editing manekinnya dihilangkan. Ini juga bisa dibuat dengan model manusia. Tapi nanti manekinnya bisa dihilangkan di Photoshop, hanya produk fashionnya saja yang kelihatan. Jadi seperti namanya memang ghost mannequin ini adalah memotret pakaian yang sedang digunakan, namun nanti bagian tubuhnya yang kelihatan dihilangkan melalui aplikasi editing foto. Jadi tujuannya adalah untuk menyajikan secara jelas bagaimana sebuah pakaian tersebut bila dipakai. Jadi ada perbandingan misalnya di foto yang kanan juga, dia dihilangkan, jadi detail pakaian, detail produknya akan terlihat lebih menarik. Kemudian teknik yang kedua dalam foto produk, nah ini biasanya untuk pure produk-produk still life ya, pemilihan background. Nah ini menjadi penting juga dalam pemotretan background. Apapun nanti adik-adik misalnya memotret produk, apakah handicraft, apakah pakaian, atau aksesoris, usahakan bisa memanfaatkan background yang polos, misalnya hitam, putih, atau abu-abu. Jadi background yang polos ini bisa bermacam-macam, tergantung pada keinginan dan jenis produknya. Tetapi kuncinya adalah supaya tone-nya tidak terlalu senada. Seperti ini misalnya, ada warna biru ya background-nya agak ke gray. Jadi dia akan menonjol. Kemudian di sini ada sepatu hitam, background-nya mungkin yang cocok itu putih atau gray juga. Jadi hindari warna yang senada antara background dengan produk. Jadi untuk melakukan ini, adik-adik bisa menggunakan kertas yang melengkung, mungkin kertas yang agak besar sebagai background. Jadi hal ini untuk mendapatkan hasil yang lebih rapi daripada misalnya adik-adik menggunakan tembok atau background-background lain yang terlalu ramai. Nah, jadi foto produk dengan menggunakan background polos ini
juga dapat digunakan untuk memotret berbagai jenis produk. Ya, produk apapun, simpelnya seperti ini. Gunakan kertas putih, kertas hitam, atau kertas abu-abu, kemudian dia akan muncul lebih kuat daripada background-nya. Nah, ini konsepnya bisa menggunakan background polos. Berikutnya, selain background, adik-adik juga bisa memotret produk fotografi itu dengan paduan lifestyle fotografi. Nah, sekarang ini mungkin juga menjadi tren baru ya di sosial media. Jadi adik-adik misalnya motret di tempat, misalnya kayak makanan difoto langsung dengan settingnya, dengan dekornya. Produk-produk juga seperti itu, ditambahkan aktivitas-aktivitas sesuai dengan konsep fotonya. Jadi foto berjenis lifestyle fotografi ini ditata sedemikian rupa dalam keadaan sebenarnya, sehingga fotonya menarik. Jadi misalnya seperti makanan, dia ditempatkan di satu meja dengan properti, misalnya ini kan ada beberapa garnish, penghiasnya, kemudian ada sendok dan garpu, ada beberapa elemen lain, sehingga dia jadi menarik, nggak hanya makanannya saja. Kemudian di foto yang kedua juga ada tempat minum ya, tempat minum. Jadi ya konsepnya adalah sport. Jadi dia difoto dengan background mungkin pelari atau atlet. Jadi ada pesan yang disampaikan bahwa tempat minum ini cocok untuk olahraga misalnya seperti itu. Jadi selain produk-produk kuliner, produk lainnya juga akan sangat menarik jika di setup seperti itu. Atau juga misalnya seperti foto yang paling kanan, ini adalah minuman berenergi ya, minuman soda. Jadi ya dia di setting pada kondisi seolah-olah orang lagi ngobrol, lagi santai, dan kemudian minumannya ini menjadi pelengkap obrolan-obrolan yang lebih seru. Jadi ini disebut dengan lifestyle fotografi. Adik-adik nanti bisa memanfaatkan konsep lifestyle fotografi dalam konsep foto produk adik. Apapun yang ada, adik-adik bisa simpelnya tadi bisa dengan background yang polos, atau bisa foto dengan lifestyle fotografi, konsep-konsep lainnya. Kemudian yang keempat adalah foto fashion. Nah, nanti saya akan bicara tentang foto fashion di pertemuan berikutnya lebih detail. Jadi foto fashion gambarannya ya memang seperti namanya, foto ini digunakan untuk foto produk berjenis fashion ya. Jadi foto fashion saya anggap penting juga menjadi satu materi tersendiri karena memang saya cermati sekarang adik-adik, teman-teman muda banyak sekali yang berkutat di fashion, baik dari sisi bisnis fashion ataupun juga ikut mempublikasikan fashion, atau paling tidak sebagai lifestyle juga, kembali ke lifestyle. Nah, jadi foto fashion ini nanti saya akan jelaskan di pertemuan kita berikutnya. Nah, balik lagi kepada foto fashion. Jadi fotografi ini kita akan mencoba, adik-adik harus mencoba nanti memotret apapun yang bisa kita sebut produk untuk meningkatkan nilai brand. Adik-adik punya produk apapun, baik itu diproduksi sendiri atau memang dibeli, itu bisa adik-adik foto. Apa aja sih yang masuk kriteria foto produk? Ya, kita punya banyak sebenarnya peluang foto produk. Ada banyak sekali produk kreatif. Tapi secara general yang masuk foto produk itu yang pertama ada food and beverage ya. Food and beverage itu cukup luas. Ada makanan, ada minuman, ada sekarang snack, coffee, ada jenis-jenis makanan, jenis-jenis minuman, yang bisa adik-adik foto. Baik itu makanan fresh, minuman fresh yang disajikan langsung, ataupun produk-produk yang sudah dikemas ya. Produk-produk yang sudah dikemas seperti misalnya apa yang sudah di botol, di gelas, atau gelas plastik dalam packaging itu bisa
adik-adik foto, jadikan menjadi foto produk. Ini adalah salah satu jenis foto produk juga, masih makanan. Selanjutnya ada produk homeware misalnya. Homeware adalah alat-alat rumah tangga, barang-barang yang adik-adik gunakan sehari-hari, baik dia di dapur, baik di kamar, atau di ruangan-ruangan lain di rumah. Homeware ini juga menjadi produk yang sangat tinggi pasarnya. Karena produknya sendiri hampir setiap saat ada yang baru, trennya juga setiap saat baru. Ini bisa menjadi salah satu peluang karya foto produk yang cukup punya prospek bagus ke depannya. Jadi homeware ya kira-kira. Homeware, houseware, itu bisa beda istilahnya. Kemudian ini masih produk turunan dari houseware juga, ada furniture ya. Furniture ini adalah produk-produk bagian dari interior rumah yang bisa dia di foto. Kemudian hotel dan resort atau arsitektur juga bisa menjadi foto produk. Ini adalah salah satu bagian dari produk fotografi. Ada foto interior. Kemudian kembali lagi ada fashion ya. Dan tadi yang sudah saya sampaikan ada pernak-pernik aksesoris. Secara umum dia disebut dengan jewelry fotografi. Jadi jewelry fotografi ini juga banyak sekali variannya, mulai dari apa ya, anting-anting, kalung, aksesoris rambut, aksesoris berpakaian. Ini menjadi satu produk yang sangat menarik juga. Jadi adik-adik mungkin bisa memotret koleksi jewelry orang tuanya, bisa dipinjam sebentar untuk difoto. Ini adalah kombinasi pasir ya. Ini pasir hitam dengan genangan air, lalu difoto dengan ya agak lebih light dengan cahaya matahari. Jadi di sini ada muncul kontras ya. Kalau tadi ada background polos, ini sebenarnya polos juga, cuman ada sedikit tekstur, tapi objek fotonya, produknya lebih detail daripada pasirnya sendiri. Ini bisa menjadi satu pertimbangan adik-adik. Nah, sebelum mulai pemotretan produk, nah tentu saja adik-adik harus melakukan perencanaan ya. Secara teknis saya sudah jelaskan sebelumnya, tetapi sekarang spesifik kepada foto produk, kita juga harus melakukan persiapan, perencanaan sebelum melakukan pemotretan ya. Nah, yang pertama, nah kembali lagi ke konsep. Ke konsep. Kalau sebelumnya kan teknis tentang angle, cahaya, kemudian teknis kamera. Nah, kalau sudah masuk ke foto produk, kita harus memikirkan yang namanya konsep ya, sesuai dengan karakter produk yang akan kita foto. Seperti tadi kan, mau dia polos saja atau mau tampil dengan elemen-elemen pelengkap lainnya, kita harus menentukan dulu konsepnya. Adik-adik bisa searching dulu, melihat referensi Instagram atau di Pinterest, banyak fotonya. Adik-adik harus menentukan ceritanya dan termasuk memilih juga background fotonya. Jadi ini bisa dilakukan terlebih dahulu. Riset simpel mengenai konsep. Kemudian properti. Nah, ini properti juga cukup penting karena foto produk itu identik dengan seperti tadi misalnya lifestyle ya. Di dalam kalau adik-adik menggunakan konsep lifestyle ya propertinya harus mendukung juga, harus proper juga. Misalnya foto makanan kayak tadi nggak hanya makanan dan piringnya, tetapi ada elemen-elemen lain. Nah, semuanya properti ini tentu saja akan terkait dengan konsep. Itu di setiap jenis foto, setiap konsep foto pasti akan berbeda properti yang dibutuhkan. Atau juga misalnya kalau adik-adik motret fashion, ya bisa jadi dia akan membutuhkan model barangkali. Itu bisa dilihat dulu referensi-referensi. Jadi ada properti yang kita butuhkan. Kemudian ada juga waktu pemotretan. Nah, kalau adik-adik memotret di studio, itu bebas. Kapan saja bisa motret kan. Tapi kalau adik-adik misalnya motret di rumah,
Kemudian dalam posisi outdoor misalnya, waktu pemotretan yang terbaik adalah jam 7 sampai jam 10 pagi. Atau sore juga jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi adik-adik pada waktu-waktu tersebut bisa memanfaatkan cahaya matahari yang sedang bagus bersinar. Nah, jadi waktu pemotretan ini juga akan sangat penting sekali. Poin berikutnya, lokasi. Pemotretan produk juga membutuhkan lokasi. Ya lokasinya kalau memang produknya still life bisa motret di rumah. Tapi kalau butuh makanan, foto makanan ya mungkin di restoran atau di dapur sendiri juga bisa. Sesuaikan dengan konsep kembali. Nah, cuman usahakan tidak terlalu ramai, jadi motretnya fokus. Dan kalau memang adik-adik ingin memotret outdoor di luar ruangan, di luar rumah, ya kalau bisa satu lokasi itu bisa memotret banyak spot. Dan kembali lagi ke pencahayaannya harus baik dengan cahaya matahari baik. Kalau adik-adik belum mempunyai flash atau lighting. Kemudian peralatan ya, peralatan untuk memotret produk, saya rasa ini hampir sama dengan pemotretan lainnya. Adik-adik bisa menggunakan kamera atau dari pertemuan pertama juga saya sudah jelaskan adik-adik juga bisa memanfaatkan HP dan ini ada beberapa perlengkapan standar ya, memory card, baterai, reflektor. Kalau adik-adik membutuhkan pemantulan cahaya bisa menggunakan reflektor. Lalu background sesuai dengan konsep seperti tadi bisa gunakan background putih, hitam, jadi kertas yang tidak terlalu banyak menyerap sinar ya, dan bisa memberikan tambahan-tambahan dengan lampu meja. Ini cukup membantu biasanya. Lampu meja ini dalam pemotretan produk-produk, terutama benda-benda yang kecil, dia akan sangat membantu sekali untuk menambah value lighting-nya. Selanjutnya, ini kembali lagi ke angle of view. Angle of view saya rasa sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi sudut pemotretan pada saat pemotretan produk juga menjadi penting. Jadi apapun sebenarnya di angle of view ini menjadi penting. Jadi adik-adik bisa memanfaatkan high angle, eye level, low angle. Jadi untuk menampilkan suasana yang berbeda, adik-adik bisa memanfaatkan high angle. Jadi memotret dari atas, dimensinya akan tampil beda. Atau bisa eye level sejajar mata, atau bahkan low angle, pemotretan dari bawah. Nah, ini sampel saya dari foto fashion ya. Kembali lagi tentang pemotretan apapun, kuncinya kembali lagi ke lighting ya, arah cahaya. Arah cahaya saya pikir sudah saya jelaskan. Nah ini kembali lagi tentang pemanfaatan background yang simple. Jadi ada background putih atau background hitam, sehingga detail dari produk yang difoto kelihatan sangat tajam jadinya. Dia akan kontras dengan background-nya. Sehingga mata orang yang melihat foto itu berfokus pada detail aksesoris ini misalnya. Ini adalah produk interior ya, arsitektur. Nah, ini juga lifestyle, pemotretan spa, ada model, ada produknya disajikan. Jadi adik-adik bisa bereksplorasi, bisa bereksperimen dengan banyak hal di dalam pemotretan produk. Jadi pemotretan produk itu tidak hanya ada benda still life yang difoto, tapi adik-adik bisa bermain-main dengan banyak hal sesuai dengan konsep foto yang adik-adik inginkan. Jadi silahkan mulai dari sekarang bisa dipikirkan, dipertimbangkan kira-kira ada produk apa, atau mungkin punya teman yang punya produk bisa dibantu motretin. Mungkin nanti bahasanya nggak minjem barangnya untuk difotoin ya. Boleh nggak saya bantu bikin foto untuk promosi? Jadi adik-adik bisa seperti itu. Atau mungkin ada keluarga yang punya produk-produk kuliner, bisa adik-adik manfaatkan juga. Boleh nggak saya bantu motretin makanannya? Jadi selain misalnya adik-adik bisa belajar, bisa bereksperimen dengan produk-produk yang sudah ready, mereka pemilik produk juga bisa memiliki tambahan portfolio untuk
media publikasinya mereka. Dan jadi kurang lebih seperti itu nanti bisa. Ini ada produk furniture ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk foto produk. Jadi foto produk sekali lagi banyak produk yang bisa adik-adik petakan seperti yang saya jelaskan tadi, dari produk-produk tradisional, makanan, food and beverage, still life, atau produk-produk teknologi juga bisa masuk. Produk-produk teknologi kan sekarang juga banyak HP, apa handphone, gadget, aneka gadget, itu juga membutuhkan foto-foto produk yang menarik. Dan banyak sekali yang adik-adik bisa memanfaatkan untuk berpromosi. Nah, terutama mungkin di masa pandemi ini banyak kawan-kawan yang beralih berpindah ke toko-toko online, ke penjualan-penjualan online. Adik-adik bisa bantu dengan membuat foto-foto produk yang menarik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita masih punya waktu 20 menit. Saya rasa bisa untuk tanya jawab. Kalau adik-adik mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang belum dipahami, kita bisa diskusi. Dan nanti saya juga dengan Mr. Andi akan diskusi lebih intens mengenai mekanisme pengumpulan tugas-tugas dan waktu pengumpulan. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya kembalikan waktunya dulu. Sekiranya nanti kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Baik Pak Bayu, terima kasih sudah menyampaikan materi hari ini terkait dengan foto produk. Sangat jelas sekali. Tadi Mr. Andi sudah chat kepada untuk kita semua buat anak-anak yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan Pak Bayu, bisa anak-anak melalui kolom chat, nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Bayu. Silakan. Ya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Sebelumnya saya juga sudah sempat membagikan nomor WhatsApp. Beberapa juga dari teman-teman yang sudah langsung japri ke saya. Saya persilahkan juga. Tapi kita karena saat ini masih punya waktu, mungkin bisa dioptimalkan untuk bertanya hari ini juga. Ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu Pak Bayu, mohon maaf jumlah siswa kita hanya 49 yang join karena 50, kelas 9 sedang mengikuti ujian sekolah, terus kelas 12 juga sudah mengikuti kegiatan ujian sekolah. Jadi mereka tidak bisa tergabung dalam kegiatan kita. Baik Pak Andi. Iya Pak. Iya, ya karena memang waktu kita overlapping, nggak apa-apa Pak Andi. Iya Pak. Mungkin sudah ada Pak Bayu yang bertanya, anak-anak? Belum ada yang masuk Pak. Belum ada ya. Mungkin saya izin bertanya. Ya. Boleh Pak ya, saya izin bertanya Silakan, sama Pak Bapak Andi. ya. Ya. Oke, kebetulan saya ini Pak, saya hobi pelihara anjing. Nah, saya coba breeding anjing. Terus anak-anaknya kan otomatis saya akan jual. Nah, saya mau bertanya sama Pak Bayu, kalau foto hewan khususnya kalau anjing ini kan aktif sekali Pak, susah sekali dia bergerak terus, jadi gerak sedikit sudahlah sulit kita fotonya. Bagaimana strateginya Pak? Mungkin agak keluar dari fotonya. Baik Pak Andi. Ya, untuk binatang pet sebenarnya kita juga bisa motret di studio, tapi memang kendalanya karena salah satunya anjing, kucing, dia pasti aktif bergerak. Nah, cenderung mungkin kita butuh space yang lebih besar. Mungkin bisa dibawa ke area yang lapang, Pak Andi, misalnya di lapangan atau di pantai. Jadi di pantai dia bisa lari-larian bebas, kita bisa ambil snapshot. Jadi ambil continuous, ambil banyak foto, jadi di antara gerakan-gerakan aktifnya itu kita bisa membukukan beberapa gerak-gerak yang unik barangkali.
Nah, jadi pada saat dia main atau diajak main, misalnya main frisbee, diajak lari-larian, kita bisa standby memotret. Tekniknya bisa diambil continuous, jadi nanti kita bisa seleksi. Ada beberapa foto-foto yang bagus, ekspresi-ekspresi dan gestur yang bagus bisa muncul dari gerakan-gerakan itu, Pak Andi. Nah, jadi saran saya bisa dibawa outdoor. Oke. Ya, jadi ke taman, di pantai, dan beberapa tempat-tempat lain kan bisa juga dimanfaatkan sebagai background-nya. Oke. Baik, Pak Bayu, terima kasih Oke, banyak. ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Andi, saya jawab dulu ya. Ya, silakan, Pak. Yang pertama dari Winona. Kalau untuk foto produk datar, cocoknya diambil dari angle apa ya? Foto produk yang datar. Nah, datar ini kan ada produk-produk yang seringkali dua dimensi, yang flat ya. Eh, Angle pengambilannya yang bagus itu biasanya tergantung posisi, biasanya cenderung diambil dari arah depan, eye level ya, eye level atau bird eye. Bird eye. Jadi tergantung proporsi dari produknya sendiri, nanti cenderung yang akan bagus kita ambil eye level. Jadi bentuk produknya akan terlihat, shape dari produknya akan terlihat lebih jelas, atau mungkin kamera bisa diangkat sedikit dengan angle high angle atau bird eye view. Jadi ada beberapa misalnya di bagian topnya yang bisa muncul lebih detail. Jadi dua angle itu bisa dimanfaatkan untuk memotret produk-produk yang datar. Kalau low angle biasanya kurang cocok karena akan ketutup oleh background. Nah, sekiranya dua angle itu bisa dimanfaatkan secara optimal akan bagus sekali. Silakan nanti dicoba ya, Winona. Berikutnya ada pertanyaan dari Aksara Yakobus. Saya suka memotret kendaraan seperti motor dan mobil. Teknik apa yang bisa dipakai? Nah, untuk memotret motor dan mobil, Yakobus bisa mencoba teknik panning. Ya, teknik panning. Jadi pada saat kendaraannya bergerak, digunakan slow speed, itu dia akan ada efek motion yang mengikuti di belakangnya. Atau bisa juga gunakan teknik makro fotografi. Jadi misalnya ada bagian-bagian yang menarik dari kendaraan, diambil detailnya. Jadi pilih bagian chrome, bagian plastik tertentu punya shape, punya bentuk yang unik, punya bentuk yang menarik, itu bisa diambil juga. Jadi ada beberapa detail. Atau juga misalnya di konsep dia bisa tampil misalnya outdoor ya, dibawa ke landscape. Jadi bisa diambil full bagian kendaraannya, bisa diambil full proporsi kendaraannya dengan high level, high angle atau low angle itu bisa dieksplorasi. Itu akan menampilkan variasi-variasi yang baru. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi ada pertanyaan dari Elita ya. Elita, kalau misalnya kita mau motret model sama produk, itu bagusnya diambil dari mana? Nah, ini foto model sama foto produk, biasanya kan foto model itu full body ya. Nah, sekarang tergantung produknya. Kalau memotret produk dengan model, tergantung produknya. Misalnya produk-produk aksesoris atau jewelry, apa misalnya earring ya, anting. Adik-adik bisa mengambil detail potongan wajah atau telinga dengan detail earringsnya, anting-antingnya. Atau misalnya ada cincin atau gelang, itu bisa diambil detail tangan aja misalnya. Proporsi tangan ada gelangnya, itu bisa diambil detail. Atau misalnya pun ada wajah di bagian belakang dengan teknik yang blur, itu juga oke. Atau juga bisa memanfaatkan angle-angle yang lebih ekstrim, cuman cenderung sih lebih banyak itu low angle dengan high level. Atau kalau detail juga necklace, kalung ya. Kalung juga bisa diambil seperti itu, bisa wajahnya full dengan
pengambilan close up sedada itu bisa. Tapi kalau misalnya mau menonjolkan produknya full, produk fashion ya diambilnya full body. Diambilnya full body dengan teknik ya bisa eksplorasi high angle, high level atau juga low angle bisa dieksplorasi. Jadi ada banyak sudut-sudut yang bisa adik-adik coba. Jadi kembali lagi sebenarnya fotografi semuanya adalah proses penemuan melalui eksperimen ya. Semakin banyak mencoba, semakin banyak memotret, saya yakin akan ada banyak alternatif pilihan-pilihan foto. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, editing yang diizinkan ya. Editing apa saja yang diizinkan untuk tugas ekskul. Nah, mungkin ini sudah sempat kita bicarakan juga saya sampaikan di pertemuan pertama ya. Kalau untuk editing tugas, yang pertama bisa terang gelap ya. Terang gelap itu bisa, kontras, kemudian saturasi warna itu bisa, cropping, memotong gambar bisa, yang tidak diperbolehkan hanya kolase ya, jadi menggabungkan beberapa gambar menjadi satu foto. Jadi untuk kolase belum diperbolehkan. Jadi beberapa gambar digabung ke dalam satu foto. Jadi masih pure foto, cuman untuk menaik turunkan terang gelap, saturasi, warna, dibuat black and white, di cropping, dipotong itu bisa. Jadi editingnya sebatas mengatur intensitas warna ya. Kira-kira seperti itu. Silakan, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu 10 menit, 10 menit, ya. kurang lebih ya. Silakan. Silakan Pas. anak-anak. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Silakan buat siswa-siswi yang akan bertanya terkait kegiatan fotografi. Belum ada pertanyaan masuk lagi, Mr. Andi. Belum ada. Oh iya. Mungkin nanti pada japri lewat WA. Oke, Pak. Ya, buat anak-anak kalau mau japri lewat WA boleh ya, tapi mohon bersabar kalau Pak Bayu responnya tidak langsung karena kan Pak Bayu juga ada kesibukan. Tapi saya yakin dan percaya Pak Bayu pasti akan membalas. Ya pasti dibalas nanti. Iya. Masih ada mungkin anak-anak yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Jadi Pak Bayu lebih banyak memberi kesempatan untuk kita atau anak-anak bertanya. Mungkin kalau mengalami kesulitan atau kendala dalam masalah fotografi itu bisa ditanyakan ya. Kalau penyampaian materi saya rasa sudah cukup ya, Pak Bayu sudah bagi dalam 4 kali sesi pertemuan ya. Saya rasa itu sudah cukup oke ya. Tinggal buat kalian, nah sekarang dikasih kesempatan. Mungkin kalian kesulitan dalam setting mungkin di kamera atau di handphone, bagaimana? Silahkan boleh ditanyakan ya. Ya, memang sekali lagi fotografi itu adalah kegiatan main-main ya sebetulnya. Jadi semakin banyak adik-adik keluar rumah atau kalaupun nggak bisa keluar rumah, semakin banyak main-main dengan kamera, itu akan semakin meningkatkan kreativitas dan juga kualitas kekaryaan fotografi. Nah, jadi saya sarankan memang eksplorasi terus. Karena masalah-masalah atau mungkin rasa penasaran itu akan terpecahkan
pada saat adik-adik sudah mencoba. Jadi semakin banyak mencoba, saya yakin akan lebih banyak pertanyaan yang timbul. Ini kenapa ya? Kok kurang? Ini kok nggak bagus? Masalahnya di mana? Nah, dari situ adik-adik bisa diskusi sama saya, atau diskusi di forum-forum fotografi, sehingga memang masalah-masalah itu bisa terpecahkan, baik dari sisi setting kamera, pemotretan, editing, atau hal-hal lain mengenai fotografinya. Kira-kira seperti itu. Saya rasa belum ada tambahan pertanyaan, Pak Andi. Iya, belum ada Pak Bayu. Nampaknya di saya juga Iya. nggak ada pertanyaan masuk. Mungkin anak-anak sudah sudah cukup Sudah memahami ya, Pak ya. sudah jam ngantuk, Pak Andi, Ya, tepatnya. antara jam ngantuk atau memang sudah paham ini Pak Bayu ya. Kita berharap sih Iya. kalian sudah menangkap setiap materi yang Pak Bayu sampaikan. Pak Bayu memberi kesempatan ini langka sekali. Sekali lagi kalau buat kalian yang ingin bertanya, ingin mengetahui bagaimana cara-cara memotret, ya apa saja boleh ditanyakan. Tetapi sekali lagi nanti kalau memang Pak Bayu meresponnya agak lama ya mohon dimaklumi karena kita semua juga punya kesibukan. Iya, mungkin bisa kita akhiri ya Pak Bayu ya, karena waktu Nah, baik Pak Andi, bisa. sudah menunjukkan pukul 13:48. Kita 10 menit lebih cepat selesainya ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bayu yang sudah memberikan ilmunya kepada anak-anak, memberikan waktu dan segalanya untuk kegiatan ekstrakurikuler ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Bayu. Mohon terus bimbingannya anak-anak. Mas kita masih ada satu kali pertemuan nanti setelah Hari Raya Galungan. Saya mewakili anak-anak juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan Pak Bayu untuk Pak Bayu dan keluarga. Terima kasih. Untuk Terima kasih Pak Andi. siswa-siswi, untuk siswa-siswi yang ada di SMP dan SMA Tunas Daud yang merayakan Hari Raya Galungan minggu depan juga selamat menyambut Hari Raya Galungan. Sekiranya kegiatan nanti di kampung halaman atau di rumah bisa berjalan dengan baik. Itu saja kita akan akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Saya izin kepada Pak Bayu memimpin doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler fotografi. Kiranya Tuhan memberkati setiap materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu dan Tuhan memberkati Pak Bayu dalam aktivitas kegiatan berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami akan bertemu kembali dalam kegiatan ini 2 minggu ke depan. Biarlah Tuhan memberkati kegiatan yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan memberkati senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Bayu. Selamat siang. Selamat siang juga untuk anak-anakku semuanya.